Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Kita jalan dulu ya Bapak Ibu ya. STIT Insan Sejahtera. We are smart, we are best, we are excellent. Terima kasih Bapak Ibu semua. Yang terhormat Wakasek Kesiswaan Bapak Ibu yang telah hadir untuk mengikuti Kombal hari ini. Kemudian Ketua Kombal Ibu Nuraini, terima kasih Bu yang sudah menyempatkan hadir untuk Kombal hari ini. Dan rekan-rekan guru semuanya, terima kasih telah bersedia untuk berdiskusi terkait program yang saya akan paparkan pada hari ini. Pada hari ini Bapak Ibu, saya itu sedang mengikuti PPG PDOK, dan ada tugas akhir harus membuat rencana tindak lanjut terkait RTL. Jadi rencana tindak lanjut itu merancang pembelajaran PDOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Seperti itu. Jadi pada kesempatan hari ini saya mengundang Bapak Ibu semua untuk berdiskusi bareng terkait program yang akan saya paparkan. Nah, kita langsung aja ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk rancangan pembelajaran PDOK berbasis proyek, jadi untuk tema yang saya akan ambil terkait proyek yang akan saya lakukan, itu tentang festival gerak untuk temanya Happy Family Mission atau gerak persahabatan yang bahagia. Itu. Kemudian yang melatar belakangi program yang saya bikin ini adalah program festival gerak tersebut ini dirancang untuk memberikan ruang bagi peserta didik dalam mengekspresikan dan mengeksplorasi gerak tubuh dan kreativitas. Program ini dapat hanya memperkenalkan pentingnya kebugaran fisik, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan membuat aktivitas anak-anak melalui gerak senam. Program ini dianggap sebagai kebutuhan masa kini akan isu menjaga kebugaran jasmani, menumbuhkan kepedulian akan gerak, dan menumbuhkan karakter murid yang memiliki profil Pancasila seutuhnya. Jadi program yang saya bikin ini seperti P5 ya. Kalau di Kombal itu kita yang sering itu kayak P5, ini juga sama seperti itu. Makanya kenapa perlu adanya kolaborasi dengan guru yang lainnya untuk kelancaran program ini. Nah, dalam program ini peserta didik akan didorong untuk yang pertama memiliki suara. Peserta didik bebas mengekspresikan ide mereka tentang gerak, musik, dan kostum yang ingin mereka gunakan dalam senam tersebut. Kemudian yang kedua, membuat pilihan. Jadi peserta didik ini diberikan kesempatan untuk memilih jenis gerakan, musik, properti jika dibutuhkan yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Terus yang selanjutnya, merasa memiliki. Jadi peserta didik terlibat aktif dalam seluruh proses pembuatan senam kreasi, mulai dari perencanaan hingga penampilan. Nah, ini yang melatar belakangi saya membuat program yang dipaparkan sekarang. Kemudian ada tujuannya. Untuk tujuannya yang pertama, membagikan praktek baik kepada guru terkait kolaborasi Kombal dalam menerapkan tugas berbasis proyek yang berpihak kepada peserta didik. Yang selanjutnya, memberikan pemahaman kepada warga sekolah akan pentingnya menjaga kebugaran jasmani agar hidup aktif sepanjang hayat.
Dan yang ketiga, memfasilitasi murid berkreasi dengan merancang sebuah senam kreasi yang dapat digunakan sebagai aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk tujuannya. Kemudian yang selanjutnya, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Di sini ada 3. Yang pertama ada capaian, kemudian ada langkah-langkah, dan yang terakhir hasil yang diharapkan. Yang pertama untuk capaian, peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam pembelajaran kebugaran jasmani dalam penerapan karya berbasis proyek. Kemudian yang selanjutnya, terjalinnya kerjasama antar guru yang terhubung dalam komunitas belajar sekolah. Yang selanjutnya itu meningkatkan kreativitas peserta didik dalam merancang sebuah senam kreasi. Ini untuk capaiannya. Kemudian langkah-langkahnya, guru memberikan contoh gerakan dalam senam. Peserta didik dibagi menjadi kelompok kecil untuk berdiskusi merancang gerakan setiap kelompok mempresentasikan hasil karya mereka. Kemudian yang kedua, guru memberikan berbagai pilihan musik yang berhubungan dengan persahabatan. Jadi nanti untuk musiknya itu bukan musik, meskipun musiknya itu anak itu bebas memilih yang mereka inginkan, tapi tetap kita sebagai guru pendamping yang akan menyiapkan lagunya gitu. Jangan sampai lagunya yang dipilih anak itu yang misalkan yang lebih ke negatif misalnya. Jadi kita siapkan itu lagunya yang lebih ke persahabatan atau lebih ke musik yang positifnya. Kemudian guru memfasilitasi diskusi kelompok, guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang bekerjasama dengan baik. Mungkin ini poin-poin yang intinya aja di langkah-langkah. Kemudian hasil yang diharapkan dari program yang saya buat ini, yang pertama motivasi belajar dan rasa percaya diri peserta didik meningkat. Kemudian yang kedua, aktivitas peserta didik dalam pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga, hasil belajar meningkat sehingga peserta didik mengalami perubahan tidak hanya dari hasil pembelajaran kognitif, afektif dan psikomotornya, akan tetapi juga dari segi perilaku, keterampilan, karakter peserta didik. Terus yang keempatnya, terbentuknya kepedulian akan pentingnya bergerak. Kemudian yang selanjutnya, nah ini untuk struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Nah ini yang akan diterapkan dalam program tersebut. Yang pertama merupakan kegiatan kokurikuler di sekolah. Jadi kokurikuler ini ada yang tahu apa itu kokurikuler? Ada intrakurikuler, kokurikuler, nah, apa? Ekstrakurikuler. Nah jadi kemarin itu pilihannya itu ada 2, kokurikuler sama intrakurikuler. Kalau intrakurikuler itu berarti masuk ke pelajaran yang sudah ada ya. Nah kalau kokurikuler ini bebas, jadi kita bisa berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lainnya. Jadi kalau intrama hanya satu kelas itu dan saya sendiri yang terlibatnya, jadi bukan Bapak Ibu. Nah kalau kokurikuler ini semua bisa terlibat, semua mapel juga gitu maksud Bapak Ibu seperti itu. Kemudian yang kedua melibatkan siswa kelas 6A dan kelas 6B. Jadi nanti yang wali kelas 6A dan 6B mungkin mohon bantuannya dalam dalam mementor anak-anaknya seperti itu. Kemudian yang ketiga direncanakan mulai November 2024 yaitu bulan ini, dan nanti untuk pelaksanaannya di Desember jika itu juga tidak ada halangan atau misalkan tidak ada berbenturan dengan acara lain seperti itu. Tapi untuk yang tugas yang dari PKB ini sampai tanggal 16 Bapak Ibu, jadi dari mulai sekarang sampai berarti besok untuk perencanaan itu terakhirnya besok. Jadi untuk pelaksanaannya jika bisa kata Pasir itu berarti sampai tanggal 29 terakhir PKB seri itu. Jadi mungkin nanti minggu depan jika ada pembel lagi mungkin saya akan ikut lagi di pembel untuk mengisi yang materi ini. Kemudian
Yang selanjutnya melibatkan komunitas belajar di SD kita Insan Sejahtera. Yang selanjutnya mengoptimalkan semua aset yang dimiliki sekolah. Yang terakhir mitra kerja yaitu kepala sekolah, guru PDOK, rekan sejawat, wali kelas, guru mapel, dan orang tua siswa. Itu yang akan terlibat di program saya ini. Kemudian yang selanjutnya kapasitas yang dimiliki sekolah. Kapasitas yang dimiliki sekolah dan peralatannya, yang pertama fasilitas ruang kelas, nanti kita memerlukan itu. Kemudian ruang seni Insan Sejahtera untuk latihan anak-anak atau lapangan sekolah. Yang selanjutnya peralatan sound system, layar korpus, jaringan internet, dan peralatan lainnya yang dibutuhkan. Untuk kapasitas sumber daya manusia atau aset manusia, yang pertama kepala sekolah sebagai penasehat dan pemangku kebijakan. Mungkin hari ini tidak bisa hadir ya, diwakilkan sama Bapak Iim. Kemudian yang selanjutnya guru PJOK dan rekan sejawat, Bapak Iim juga ya, yang menjadi penanggung jawab nanti sama saya untuk programnya karena sama-sama guru olahraga. Kemudian guru seni budaya itu yang memiliki keahlian dalam koreografi dan pengembangan seni, karena ini itu harus menciptakan gerakan senam ya Bapak Ibu. Jadi nanti perlu adanya dari guru kesenian ya, seperti itu. Bu Alin ya, minta daftarnya nanti sama guna ya betul Pak. Ya. Kemudian guru informatika mendukung dokumentasi dan penyampaian hasil program melalui teknologi termasuk pembuatan video. Nah, sekarang juga ya Mariam, terima kasih sudah datang ya untuk guru TK-nya. Dan satu lagi ada Pak Iki yang tadi tidak bisa hadir juga sama. Kemudian ada wali kelas. Jadi wali kelas bagi koordinator pendamping kegiatan. Jadi wali kelas ini yang akan memantau setiap aktivitas studi untuk membuat gerakan ya, seperti itu. Kemudian guru mapel sebagai mentor juga sama, jadi nanti dibantu sama mapel kelas 6 untuk membantu memonitor ya gerakan yang dilakukan oleh anak. Kemudian jumlah siswa kelas 6A dan 6B. Oh ya, boleh saya tahu Bu, jumlah 6A dan 6B itu ada berapa? 40 itu berarti keseluruhan. Iya, 26A dan 26B. Oh ya, nanti itu akan dibagi kelompok ya, jadi enggak full satu kelompoknya 6A atau 6B enggak, jadi dipecah lagi, bisa 5 orang. Nanti kita masukkannya dari Bapak Ibu semua dalam kondisi anak-anaknya. Kemudian orang tua siswa. Nah, orang tua siswa ini juga sama berperan penting dalam program ini. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya rencana evaluasi. Di sini ada 3 untuk rencana evaluasi. Yang pertama metode observasi langsung, angket dan wawancara. Kemudian untuk kriterianya keberhasilan program akan dievaluasi berdasarkan pencapaian tujuan, partisipasi aktif peserta, dan umpan balik dari semua pihak yang terlibat. Kemudian waktu evaluasi akan dilakukan setiap akhir kegiatan di Bapak Ibu. Jadi setiap minggunya kita akan melakukan program ini. Kemudian setiap minggunya itu ada evaluasinya seperti itu. Kemudian dan pada akhir program, jadi akhir programnya nanti juga ada evaluasinya tentang program ini. Kemudian, kemungkinan tantangan. Di sini tantangan yang saya hadapi, yang pertama kurangnya minat siswa, terutama anak laki-laki dalam materi materi senam itu biasanya agak susah. Jadi nanti minta bantuannya Bapak Ibu semua untuk memotivasi anak bahwa pentingnya kebugaran jasmani untuk kesehatan mereka gitu. Kemudian ada kesulitan dalam memilih musik, ya jadi nanti juga sama wali kelas dan guru mapel boleh minta bantuannya dalam memilihkan musik yang lebih kondusif atau lebih apa ya, karena kita SD Insan Sejahtera ya, nggak mungkin kita lagunya Muhamil duluan kan, nggak mungkin ya. Atau misalkan lagunya apa gitu ya, yang dari TikTok itu mohon disaring gitu Bapak Ibu ya, seperti itu. Terus keterbatasan waktu, mungkin itu juga jadi kendala. Nah solusinya yang pertama
menarik minat siswa dengan memberikan motivasi dan variasi gerakan. Jadi nanti kita bantuannya untuk Bapak Ibu semua dalam memotivasi terutama peserta didik anak laki-laki ya seperti itu. Kemudian memberikan bimbingan intensif kepada siswa yang kesulitan. Nah itu juga sama, nanti minta bimbingannya dari guru mapel dan wali kelas. Jika ada anak yang sulit untuk melakukan gerakan atau misalkan nggak mau gitu ya Bapak Ibu ya, nah itu berarti saya minta bantuannya ke guru-guru rekan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, menyesuaikan kegiatan sesuai dengan kondisi kelas. Nah ini juga sama, jika misalkan di hari Jumat ini ada berbenturan kegiatan misalkan dan tidak bisa untuk melakukan jadi nanti bisa dipindahkan harinya gitu. Misalkan kelas 6A kelompok ini mau di hari Jumat boleh, atau misalkan bentrok dengan kegiatan hari Jumat nanti koordinasi dengan kesiswaan seperti itu. Itu bisa disesuaikan pas kegiatannya ya Bapak Ibu. Alhamdulillah selesai Bapak Ibu. Nah jadi untuk sekarang minta masukannya dari Bapak Ibu semua terkait program yang saya buat. Seperti itu. Nanti ada tanya jawab ya Bu, Bapak Ibu ya.